Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya presentasikan UTS Statistika Ekonomi dan Bisnis soal hitung. Soalnya seperti di atas, penjualan sampel dari 31 restoran di Kota Depok. Berikut jawabannya. Yang pertama mengenai kelompok data. Kelompok data kita hitung dulu kelasnya. Dari rumus 1 plus 3,322 dikali log N, hasilnya 1 plus 3,322 kali log 31, hasilnya adalah 5,954, kita bulatkan menjadi 6 kelas. Untuk menghitung kelas interval, ada rumusnya, nilai tertinggi dikurangi nilai terendah dibagi dengan jumlah kelas, ketemu 85 dikurangi 30, 85 ini adalah data nilai tertinggi dikurangi 30, kemudian jumlah kelas dari perhitungan di atas adalah 6. Kemudian kita cari hasilnya 9,17. Ini jadi interval kelas kita bulatkan menjadi 10. Terus yang kedua, hitung jarak varian dan simpangan baku. Karena data tersebut adalah data tunggal yang dijadikan data kelompok, maka perhitungan ring atau jaraknya kita pakai data tunggal, yaitu Xmax dikurangi Xmin 85 dikurangi 30 menjadi 55. Berikutnya varian. Dari varian itu kita buat 6 kelas, kemudian kelas intervalnya 30, 39, dan seterusnya sampai 80 sampai 89, frekuensinya sejumlah 31, kita cari nilai tengah dari 39 ditambah 30 dibagi 2. Berikutnya seperti 40 tambah 49 bagi 2. Jadi ketemu nilai tengah. Dari nilai tengah itu kita kalikan dari frekuensi kali nilai tengah, kemudian muncul F kali X atau frekuensi kali nilai tengah. Dijumlahkan menjadi 1720, terus kita cari nilai rata-rata atau min. Dari min, nilai rata-rata ini dari jumlah fx 1720 dibagi 31 ketemu 55,47. Di sini adalah pembulatan 2 angka di belakang koma. Dari nilai rata-rata tersebut dikurangi dengan nilai tengahnya ketemu seperti ini, kemudian kita kuadratkan menjadi 439,65, terus sampai ke bawah. Dari sini kita kalikan dengan frekuensi yang ada di kelas tersebut, ketemu 6070,97. Dari nilai itu kita cari nilai varian dengan rumus S kuadrat sama dengan frekuensi dari kelas, kemudian kita cari pangkat 2 dari nilai tengah dikurangi nilai min dibagi dengan jumlah data. Ketemu S kuadrat sama dengan 195,84. Berikutnya mencari simpangan baku. Simpangan baku adalah S sama dengan akar dari varian. S tadi ketemu varian ketemu 195,84, kuadratnya adalah 13,99, dengan nilai data simpangan baku adalah 13,99. Kemudian kita di soal C ada pertanyaan tingkat squeness atau kemiringan dan tingkat kurtosis. Kita cari squeness dulu, datanya seperti yang ada. Kemudian kita pangkatkan 3, karena rumus dari squeness adalah jumlah dari perkalian frekuensi dengan nilai tengah pangkat 3 dibagi dengan simpangan varian pangkat 3 dikali dengan jumlah data. Di sini ketemu penjumlahannya 0,46. Artinya kalau squeness-nya lebih besar dari 0, maka distribusi memiliki ekor yang lebih panjang ke kanan daripada yang ke kiri. Disebut menceng ke kanan atau memiliki kemencengan positif.
Terus kemudian dari nilai kurtosis kita pangkatkan 4, ketemu 2,28. Karena kurang dari 3, maka distribusinya adalah platikurtik. Nah, kemudian pertanyaan D, kita harus menggambar grafik dan menjelaskan. Untuk menggambar grafik, kita harus mencari min, median, modus. Dari min kita ketemu data di atas 55,47, kemudian median kita cari median data kelompok, ada tepi bawah kelas median, kemudian setengah kali jumlah data 31, 15,5, terus kemudian frekuensi sebelum ada nilai median sebesar 13, ada frekuensi median itu sendiri 7, interval kelas di kelas median itu ada 59 dikurangi 50 tambah 1 sama dengan 10. Rumus letak median adalah tepi bawah kelas bawah median ditambah setengah N dikurangi frekuensi sebelum data median dikali kelas interval dibagi dengan frekuensi median itu sendiri. Di sini ketemu penjumlahan saya adalah 53,57. Kemudian untuk yang modus, kita cari frekuensi yang paling besar dari nilai modus itu, ketemu D1. D1 adalah frekuensi sebelum ada kelas modus, yaitu 7. D2 adalah setelah kelas modus 3. Kemudian kita cari semuanya, ketemu 47. Jadi perhitungannya bahwa kesimpulan dari sini adalah min lebih besar daripada median, lebih besar daripada modus. Kesimpulannya adalah kurva condong ke kanan, positif squamous, data lebih kecil. Berikutnya gambar kurva. Di sini kita menggambarkan dari frekuensi penjualan, nilai penjualannya dalam jutaan. Ini ada penjualan range-nya 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, 80 sampai 89. Ketemu frekuensinya, kita buatkan grafik seperti ini. Dari penjelasan grafik di samping, bahwa penjualan itu tidak terdistribusi secara normal dan tidak memenuhi target capaian. Sarannya, restoran itu harus menggunakan cara pemasaran yang tepat agar meningkatkan penjualan dan penjualan akan terdistribusi secara normal. Terus kemudian mungkin dengan adanya berbagai menu pesanan seperti delivery service, baik bekerja sama Gojek atau Grab untuk meningkatkan pendapatan agar penjualan atau pendapatan tersebut terdistribusi secara normal. Soal yang kedua mengenai data histogram seperti ini, kita disuruh membuktikan apakah data ini melenceng ke kanan atau ke kiri serta hitungan statistiknya. Berikut hitungannya. Jawabannya, dari data tersebut kurvanya tidak simetris, artinya kurva condong ke kiri atau melenceng ke kiri. Perhitungannya seperti ini, nilai varian ketemu, kita masukkan kelasnya, frekuensi, nilai tengah, perkalian nilai tengah dengan frekuensi, jumlah min, nilai tengah dikurangi nilai minnya, kuadrat sama frekuensi kali nilai kuadratnya. Ketemu bahwa varian dari data tersebut adalah 1115,20. Terus dari nilai varian tersebut kita cari simpangan baku 33,39. Terus kita cari nilai kecondongannya seperti data di atas dikurangi sesuai dengan rumus, maka ketemu nilai squamous atau kemiringannya adalah minus 0,02. Di sini minus karena nilai squamous-nya kurang dari 0, maka distribusinya memiliki ekor panjang ke kiri daripada ke kanan dan memiliki kemencengan ke kiri atau kemencengan negatif. Untuk kurtosisnya kita cari seperti ini, kemudian kita cari nilainya adalah 0,10. Karena nilainya di bawah 3, maka distribusinya adalah platikurtik. Mohon maaf Bu Ratih, ini tulisannya keliru, tapi sudah saya benarkan di PPT dan di jawaban soal saya. Modus lebih besar daripada median lebih besar daripada min. Ini min, bukan modus ya. Mohon maaf Ibu, sudah saya revisi. Kurva condong ke kiri atau negatif squamous data lebih besar. Kurvanya seperti ini.
nilainya, kemudian nilai UTS-nya 80, hasil seperti ini, kemudian kesimpulannya adalah perhitungan statistik dapat disimpulkan bahwa kurvanya tidak simetris dan condong lebih ke kiri. Demikian penjelasan saya mengenai soal hitungan UTS statistika ekonomi dan bisnis. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.